Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sony Alfiana, peserta Latsar PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara. So, let's check this out. Ini adalah mind map yang berisi konsep-konsep atau informasi penting terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama-tama, mari kita membahas apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia, dimulai dari pembentukan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, di mana tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, ada Perhimpunan Indonesia, yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908. Selanjutnya, ada Kongres Pemuda 1 dan 2, di mana yang pertama diadakan pada tanggal 30 April 1926, sedangkan yang kedua diadakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Selanjutnya, ada pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 dan diikuti dengan pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Di sebelah kiri terdapat submateri tentang konsensus dasar. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Indonesia sendiri memiliki 4 konsensus dasar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, selanjutnya ada identitas nasional. Indonesia memiliki 4 identitas nasional. Yang pertama ialah bendera Sangsaka Merah Putih, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga lambang negara Garuda Pancasila, dan terakhir ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sekarang kita move ke materi nilai-nilai bela negara. Yang pertama, kita akan mengawali dengan definisi dari bela negara. Bela negara sendiri diartikan sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Setidaknya ada 3 dasar hukum dari bela negara. Yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan pada pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 9 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dan yang terakhir, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Pada pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi pertama, cinta tanah air,
Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila. 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, yang kelima, kemampuan awal bela negara. Dari 5 nilai dasar bela negara itulah yang nantinya dikristalisasi sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, saya akan memberikan beberapa contoh implementasi bela negara bagi ASN. Yang pertama, mengabdi kepada negara dan masyarakat Indonesia. Kedua, berupaya memberikan kontribusi pada kemajuan negara dan bangsa. Ketiga, menjalankan tugas secara profesional. Keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Kelima, memegang teguh ideologi Pancasila. Keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Ketujuh, berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Kedelapan, bersedia mengorbankan waktu dan tenaga untuk kemajuan bangsa dan negara. Kesembilan, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Dan yang terakhir, mengutamakan kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, terima kasih atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.